Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Alfia Zahra. Saya dari kelas 3N Manajemen. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pembelajaran organisasi. Apa itu pembelajaran organisasi? Mari kita lihat video selanjutnya. Tapi jangan lupa like and comment, subscribe dulu ya guys. Nah guys, konsep pembelajaran organisasi merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Dan yang kedua ada proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian, yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Nah, apa saja sih guys tingkatan organisasi pembelajaran? Yang pertama yaitu ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dan mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dan keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberikan inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang teguh pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Apa saja sih guys teori pembelajaran dalam organisasi? Yang pertama yaitu ada teori operant coordination, Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua yaitu ada classical coordination. Ivan Pavlov, ahli psikolog Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan itunya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Sebaliknya. Yang ketiga yaitu ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Model yang perlu diperhatikan yaitu proses memperhatikan, actional process, proses mengingat, retention process. Yang ketiga yaitu ada proses mesin untuk meniru, reproduction process. Yang keempat ada proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement process. Bagaimana sih cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran? Berikut adalah langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada menguasai pengetahuan. Yang kedua ada distribusi informasi. Yang ketiga ada interpretasi informasi. Yang keempat ada pengingat organisasi.
Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan membentuk perilaku dengan secara pemberdayaan otomatis karyawannya sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terus-putus. Yaitu dibagi dua. Yang pertama ada continuous reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi. Organisasi yang setiap saat dibutuhkan dan melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu ada intermittent reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua ada reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous response tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Bagaimana sih guys cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran? Yang pertama itu caranya pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sistematis, dan yang ketiga pembelajaran eksperimental. Yang keempat yaitu dengan melakukan pembelajaran interaktif. Yang kelima yaitu melakukan pembelajaran struktural, dan yang keenam yaitu pembelajaran intuisional menurut Wibowo 2006. Karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengaruh baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Apa saja sih dimensi dan karakteristik penilaian bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran? Itulah dia yang tertera pada PPT tentang dimensi dan karakteristik penting bila organisasi. Aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya pencapaian mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar tidak bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya menurut Hartono 1996. Organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendekati berbagai kesehatan, kemudian mengkoreksi melalui berbagai interaksi, tindakan atau restrukturasi organisasi. Organisasi belajar, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah berbagai model mental organisasi, pasal dan
Woodward and Dashboard 2002. Apa saja sih fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran? Yang pertama yaitu ada membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua ada bekerja menganalisir gagasan dengan dampak. Yang ketiga yaitu ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Terima kasih, sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.